Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalina Mauludi dengan NIM 0242010065 dari kelas SF241A. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari matematika farmasi, yaitu kinetika reaksi. Jadi, nanti kita diberikan satu soal dan kita disuruh mencari yang pertama yaitu order reaksi, yang kedua tetapan laju reaksi, yang ketiga waktu paruh, dan yang keempat persamaan reaksi. Nah, order reaksi. Apa sih itu order reaksi? Order reaksi adalah cara untuk menunjukkan bagaimana konsentrasi atau reaksi mempengaruhi laju reaksi kimia. Jadi order reaksi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada order 0 dan order 1. Konsentrasi pada order 0 yaitu CT sama dengan CO dikurang K dikali T. Sedangkan konsentrasi pada order 1 yaitu ln CT sama dengan ln CO dikurang K dikali T. Selanjutnya ada tetapan laju reaksi. Pada order 0, tetapan laju reaksi merupakan nilai B pada data order 0. Sedangkan di order 1, tetapan laju reaksi merupakan nilai B pada data order 1. Selanjutnya ada waktu paruh. Di order 0, rumus waktu paruh adalah T setengah sama dengan CO dibagi 2 dikali K. Sedangkan di order 1, rumus waktu paruh adalah T setengah sama dengan 0,693 dibagi K. Nah, 0,693 ini merupakan tetapan, jadi angkanya tidak bisa diganti. Lalu yang terakhir ada persamaan reaksi. Pada order 0, persamaan reaksinya yaitu CT sama dengan CO dikurang K dikali T. Sedangkan pada order 1, persamaan reaksinya yaitu ln CT sama dengan ln CO dikurang K dikali T. Jadi pada persamaan reaksi ini, T ini nggak perlu diubah ke angka. Jadi hanya ditulis sebagai huruf aja seperti yang di contoh ini. Lalu ini merupakan bentuk grafiknya. Nah, pada order 0, hubungan grafiknya adalah konsentrasi CT dengan waktu. Sedangkan pada order 1, hubungan grafiknya adalah konsentrasi ln CT dengan waktu. Selanjutnya ada soalnya. Di sini diberi data yaitu berupa waktu dan konsentrasi. Jadi kita disuruh mencari yang pertama order reaksi berdasarkan data tersebut, lalu yang kedua ada tetapan laju reaksi, yang ketiga ada waktu paruh, yang keempat ada persamaan reaksi, dan yang kelima ada sketsa grafik. Selanjutnya kita akan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Nah, berikut merupakan datanya. Di sini ada waktu, di sini ada konsentrasi, dan kita harus mencari konsentrasi dalam ln CT dulu dengan cara sama dengan ln buka kurung, lalu pencet sel yang di sebelahnya, tutup kurung, dan enter. Lakukan hal yang serupa dengan data di bawahnya. Nah, jika udah dapat semua datanya, kita pindahin yang ini, yang waktu dan konsentrasi CT itu ke bawah dulu karena kita akan membuat grafiknya. Nah, di sini kita akan membuat grafiknya dengan cara blok semua datanya, lalu pergi ke insert dan pencet yang charts, yang scatter, dan pencet yang ini, scatter with straight line and markers. Nah, ini datanya sudah keluar, tapi grafiknya sudah keluar, tapi datanya belum ada. Kita bisa munculin datanya dengan cara klik titik yang ada di sini, terus add charts element, terus ke thread line, dan ke more thread line options. Dan ini kita bisa scroll ke bawah, dan
pencet di display equation on charts dan display R squared value on charts. Nah, di sini datanya sudah muncul. Bisa kita pindahin ke atas supaya lebih kelihatan. Lalu kita akan membuat data yang loncatnya juga dengan cara copy waktunya dan copy konsentrasi dalam satuan loncatnya. Caranya sama, yaitu dengan kita akan membuat grafik. Caranya sama, yaitu dengan memblok datanya, lalu ke insert, ke charts, dan pilih yang scatter with straight lines and markers. Lalu datanya grafiknya akan muncul. Seperti ini. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk memunculkan datanya, yaitu klik titik yang ada di sini, salah satunya, terus add charts element, ke thread line, more thread line option, dan nyalakan yang display equation on chart dan display R squared value on charts. Dan sini datanya sudah muncul, bisa kita pindahin ke bawah supaya lebih kelihatan. Selanjutnya kita kembali ke PPT. Jadi berikut merupakan data yang tadi kita dapat di dalam Microsoft Excel. Jadi ini merupakan persamaan regresi linear. Ini ada orde 0 dengan data sebagai berikut, dan data grafiknya yaitu Y sama dengan min 0,7836X plus 100,9 dengan R kuadrat sama dengan 0,9999, dan orde 1 dengan data sebagai berikut. Kita mendapatkan data grafiknya yaitu Y sama dengan min 0,0219X ditambah 4,9989 dengan R kuadratnya 0,9846. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama yaitu orde reaksi. Jadi untuk menentukan orde reaksi, kita butuh persamaan regresi linear yang tadi kita udah cari di Microsoft Excel, dan kita harus mencari nilai A, B, dan R-nya. Untuk R-nya kita sudah dapat tadi yang orde 0 yaitu 0,9999, dan yang orde 1 0,9846. Tapi untuk nilai A dan B kita belum dapat, jadi untuk menentukannya seperti ini. Di orde 0 yang Y ini namanya absorbensi, lalu untuk nilai B itu yaitu min 0,7836, dan X ini namanya konsentrasi, dan nilai A itu 100,9. Jadi untuk orde 0 nilai A-nya yaitu 100,9, B-nya itu 0,7836, dan R-nya itu 0,9999. Selanjutnya untuk orde 1 yaitu nilai B-nya min 0,0219 dan nilai A-nya 4,9989. Jadi kita dapat data sebagai berikut. Nah, jadi dari data yang kita dapat di atas dapat disimpulkan bahwa orde yang kita gunakan adalah orde 0. Kenapa orde 0? Karena untuk menentukan orde, kita mencari R yang paling mendekati angka 1. Dari R orde 0 dan R orde 1, yang paling mendekati angka 1 merupakan yang orde 0. Jadi kita menggunakan yang orde 0 untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Yang kedua, kita disuruh mencari tetapan laju reaksi. Jadi, tetapan laju reaksi itu merupakan nilai K dari data orde 0. Karena tadi kita sudah dapat datanya sebagai berikut, jadi tetapan laju reaksinya sama dengan 0,7836. Lalu yang ketiga ada waktu paruh. Nah, ini merupakan rumus waktu paruh orde 0, yaitu T setengah sama dengan CO dibagi 2 dikali K, dan berikut merupakan data orde 0-nya.
Nah, untuk mencari waktu paruh, kita harus mengetahui CO-nya terlebih dahulu. Jadi kita harus cari CO-nya dulu. Kita masukin ke rumus CT sama dengan CO dikurang K dikali T, dengan CT merupakan data pertama dari konsentrasi orde 0 yaitu 93, sama dengan CO dikurang K, K-nya tadi sudah dapat 0,7836 dikali T. T-nya merupakan data pertama dari waktu di orde 0 yaitu 10. Jadi dikali 10. Selanjutnya 93 sama dengan CO dikurang 7,836. Nah, CO-nya sama 93-nya ini tukeran ruas. Jadi mereka pindah ruas, jadi CO sama dengan 7,836 ditambah 93. Hasilnya CO sama dengan 100,836 mg per mili. Lalu kita di sini mencari paruh waktunya dengan rumus T setengah sama dengan CO dibagi 2 dikali K. T setengah sama dengan CO-nya tadi kita sudah dapat di atas yaitu 100,836. Jadi kita masukin ke sini 100,836 dibagi 2 dikali K-nya 0,7836 dan nanti akan mendapatkan hasil 64,341 menit. Selanjutnya yang keempat, persamaan reaksi. Jadi, dengan data yang sudah didapatkan, maka persamaan reaksi bisa dibuat dengan memasukkan angka ke dalam rumusnya. Tadi kita sudah dapat bahwa CO-nya merupakan 100,836 dan nilai K-nya sama dengan 0,7836. Nah, untuk orde 0 ini rumusnya CT sama dengan CO dikurang K dikali T. Jadi kita tinggal masukin angka ini ke dalam rumus yang sudah tertera di sini. Jadi hasilnya sama dengan CT sama dengan 100,836 dikurang 0,7836 dikali T. Lalu yang kelima ada grafik. Dan ini merupakan grafik orde 0 yang tadi sudah kita buat di Microsoft Excel. Dan ini grafik yang digambar di buku. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.